Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Puji Lestari akan menemani Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, ketersediaan angkutan umum, tata kelola angkutan logistik, serta keselamatan menjadi catatan utama yang difokuskan Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI pada refleksi akhir tahun 2023. Ketua Umum MTI, Tori Damantoro, menyebut bahwa 3 aspek tersebut perlu perhatian lebih guna menciptakan transportasi di Indonesia yang lebih aman dan nyaman, serta memberikan dampak lebih besar terhadap pergerakan ekonomi. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyebut terdapat sejumlah aspek penting yang menjadi catatan di bidang transportasi sepanjang tahun 2023. Aspek tersebut berkaitan dengan pembangunan angkutan umum perkotaan sebagai dampak urbanisasi yang terus tumbuh pesat di Indonesia. Ketua Umum MTI, Tori Damantoro, juga menambahkan, sektor logistik semakin penting karena berdasarkan data dari Supply Chain Indonesia, hingga akhir 2023, PDB lapangan usaha sektor transportasi dan pergudangan mencapai 1,24 triliun rupiah. Saat ditemui di stasiun KCIC Halim, Jakarta pada Rabu 27 Desember, ia menyebut hal yang tak kalah penting lainnya adalah keselamatan transportasi yang hingga saat ini masih menjadi PR besar seluruh pelaku transportasi, baik darat, laut, udara, dan kereta api. Kami MTI menyarankan ya semua stakeholder itu merapatkan barisan dan kemudian lebih fokus lagi untuk mengimplementasikan rencana umum nasional keselamatan. Ini baru yang jalan ya, belum lagi udara, laut, dan kereta api. Sehingga PR-nya masih banyak. Terkait keselamatan, Tori menambahkan, transportasi laut dan penyeberangan perlu pendekatan baru untuk menyelaraskan peningkatan tarif angkutan dengan upaya perbaikan keselamatan, mengingat penyebab utama kecelakaan terjadi akibat muatan kapal yang berlebihan. Sementara untuk keselamatan angkutan di darat, ia menilai perlu adanya perbaikan perlintasan sebidang pada kereta api, kemudian mendorong reformasi sistem perolehan dan pemantauan SIM untuk mengatasi tingginya faktor manusia sebagai penyebab utama kecelakaan, serta pembangunan jalan dan hadirnya kendaraan yang berkeselamatan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU menggelar rapat evaluasi debat kedua pemilihan Presiden Pilpres 2024 dengan tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden di kantor KPU Jakarta. Beberapa poin menjadi catatan KPU untuk debat ketiga yang akan dilaksanakan pada 7 Januari 2024. Di antaranya adalah penggunaan 1 mikrofon hingga penambahan peran moderator. Komisi Pemilihan Umum KPU menggelar rapat evaluasi debat kedua Pilpres 2024 dengan tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden di kantor KPU Jakarta, Rabu 27 Desember. Beberapa poin menjadi catatan pada rapat evaluasi KPU untuk debat ketiga yang akan dilaksanakan pada 7 Januari 2024, yakni peserta debat hanya diperkenankan menggunakan 1 mikrofon yang berada di podium, hingga peran moderator yang dapat menjabarkan penggunaan bahasa asing serta singkatan ataupun akronim. Jadi antisipasinya gini, 2 hal kan layernya. Yang pertama itu tentu mau tidak mau tugasnya LU dari paslon untuk briefing kepada capres ataupun cawapres pada saat pelaksanaan debat agar singkatan itu bisa dipanjangkan. Nah, kalau misalnya itu terjadi, tetap pada akhirnya ruang geraknya kita sepakati moderator akan ambil peran itu tanpa kemudian mengurangi waktu. KPU akan kembali menggelar rapat pleno bersama media penyelenggara dan tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Kamis 28 Desember. Salah satunya akan membahas mengenai aspek teknis debat. Adapun debat ketiga calon presiden pada 7 Januari 2024 mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik.
Pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur meresmikan pabrik pupuk organik yang mampu memproduksi 6 ton pupuk per hari. Pembangunan pabrik ini bertujuan sebagai upaya mengatasi permasalahan pupuk subsidi. Pada tahap awal, pupuk organik tersebut nantinya akan dibagikan secara gratis bagi para petani di Jember. Bupati Kabupaten Jember Hendy Siswanto bersama wakilnya M. Balya Firjaun Barlaman meresmikan pabrik pupuk organik yang didirikan di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung pada Rabu 27 Desember. Pabrik pupuk organik yang dikelola oleh Dinas Pertanian Jember ini mampu memproduksi antara 6 hingga 8 ton pupuk perharinya. Pada tahap awal, pupuk organik yang diberi nama Si Jempol ini akan dibagikan secara gratis bagi para petani Jember. Berdirinya pabrik pupuk ini adalah komitmen pemerintah Kabupaten Jember agar petani berhasil dalam hasil panennya dan membuat para petani lebih sejahtera melalui pertanian organik. Menurut Bupati, melalui pemakaian pupuk organik, petani Jember akan dapat memangkas ongkos produksi hingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani dan kualitas produksi pertanian juga lebih baik, serta hasil panen juga meningkat. Selain itu, juga sebagai solusi permasalahan ketersediaan pupuk subsidi. Ke depan kami akan bagikan ini secara gratis. Kita sudah petakan dari 86.000 hektar, kita ada 6 klaster. Ada 6 klaster yang setiap klaster itu beda-beda pupuk organiknya, treatmentnya. Tapi ini bukan serta-merta langsung berhasil, tetap harus bertahap karena kita memperbaiki unsur tanah. Untuk itu saya berharap kolaborasi para petani, percayalah harus kita bersama-sama. Berdirinya pabrik ini bagian bentuk nyata Pemkab hadir untuk petani. Sangat membantu sekali sama petani ini, Pak. Jadi petani sudah nggak direpotkan membuat media tanam sendiri, tinggal ini aplikasi, hanya penyempurnaannya nanti dikasih biocare sama untuk menetralisir amonia yang kandungan amonia yang tinggi tadi. Usai meresmikan pabrik pupuk organik, Bupati Jember beserta forum pimpinan daerah setempat juga melihat lahan percontohan pertanian organik yang berada di area pabrik. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam,
dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media di Kota Banjarmasin berkolaborasi untuk mengembangkan ekosistem dunia usaha. Kolaborasi yang telah melahirkan ribuan UMKM ini telah fokus pada produk yang lebih spesifik sesuai dengan arahan Kemenparekraf, sehingga Sasirangan menjadi produk unggulan Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin terus mendorong berkembangnya ekosistem dunia usaha melalui kolaborasi Pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan juga media. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui sistem kolaborasi ini secara konsisten telah melahirkan 3.900 wirausaha baru yang didominasi sektor fashion, sasirangan, kriya, dan kuliner sejak 8 tahun terakhir. Untuk meningkatkan performa UMKM, perlu spesifikasi bidang sesuai dengan arahan dari Kemenparekraf. Saat ditemui usai acara diskusi bersama Wira Muda di Banjarmasin pada Rabu 27 Desember 2023, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyampaikan, pada tahun 2024, Kriya Sasirangan ditetapkan menjadi lokomotif perkembangan ekonomi kreatif di Banjarmasin. Sesuai dengan kata kreatif dari Kemenparekraf,
kabupaten kota kreatif. Banjarmasin ini diarahkan untuk 6 subsektor dengan Kriya Sasirangan sebagai lokomotifnya. Jadi saya kira akan lebih banyak ke sana nanti. Kolaborasinya, walaupun tetap subsektor lain juga bisa tumbuh dan bisa difasilitasi dengan baik sehingga kontribusinya bagi perkembangan ekonomi di kita saya kira akan sangat signifikan. Untuk mendukung kemajuan dan berkembangnya dunia usaha di Banjarmasin, pemerintah melalui kelompok kerja setempat yang terdiri dari 7 satuan kerja perangkat daerah terkait secara berkelanjutan siap mendampingi dan memberikan bimbingan terhadap para UMKM yang terlibat langsung mengembangkan Kriya Sasirangan. Pemirsa, Solo Safari Jawa Tengah memiliki wahana baru yakni melayang di atas satwa zona Afrika bernama Savannah Zipline. Pengunjung bisa melihat dari ketinggian 10 meter dengan menaiki kursi gantung. Ini dia Savannah Zipline yang ada di Solo Safari. Gondola ini membentang di atas satwa zona Afrika. Pengunjung dapat duduk di kursi gantung sambil melihat aneka satwa yang berjalan-jalan di bawah, seperti zebra, antilop, watusi, dan lainnya. Ketinggian wahana ini dari permukaan tanah adalah 10 meter dengan panjang lintasan kurang lebih 100 meter. Pengunjung yang tertarik dengan wahana ini bisa membeli tiket Savannah Zipline 1 kali trip seharga Rp35.000 atau pulang pergi seharga Rp50.000. Setelah naik, nggak takut sih, asik karena di bawahnya kan banyak binatang ya, ada sensasinya ya. Kalau menurut Ibu untuk harganya? Harganya standar ya, kalau Solo dengan harga segitu sih. Tanggapannya sih ya asik, ini baru ya? Iya. Ya lumayan lah nambah, jadi gak cuma lihat binatang tapi juga ada wahana-wahana, seru sih. Cuma kalau menurut saya kurang kenceng gitu jalannya. General Manager Solo Safari Sinta Aditya menjelaskan, Savannah Zipline akan memberikan pengalaman bagi pengunjung melayang di atas habitat satwa Afrika. Ia mengklaim wahana ini belum pernah ada dan menjadi hal baru di Indonesia. Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, sejumlah wisatawan memadati Solo Safari. Berdasarkan laporan, jika di hari biasa kunjungan wisatawan di angka 2.000, sedangkan saat liburan akhir tahun ini mencapai 6.000 hingga 10.000 per harinya. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Taman Wisata Alam Batimurung menjadi destinasi favorit bersama keluarga saat libur akhir tahun karena menyediakan sejumlah wahana, mulai dari air terjun hingga museum dan penangkaran kupu-kupu. Wisata alam ini berada di kawasan konservasi di wilayah Taman Nasional Batimurung Bulu Saraung yang sudah ada sejak tahun 1980. Menjelang akhir tahun, Taman Wisata Alam Batimurung yang terletak di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini menjadi pilihan objek wisata favorit warga. Para wisatawan yang datang ke objek wisata ini umumnya memboyong keluarga dan kerabat untuk menikmati kesegaran air terjun, melihat penangkapan kupu-kupu, serta merasakan nuansa alam yang sejuk. Taman Wisata Alam Batimurung yang sudah ada sejak tahun 1980 ini
merupakan salah satu dari 5 unit kawasan konservasi di wilayah Taman Nasional Batimurung Bulu Sarau. Pengelola wisata alam Batimurung, Faisal, mengatakan, wisatawan yang berkunjung pada akhir pekan sekitar 1.600 orang per hari, dan untuk libur akhir tahun ditargetkan meningkat. Benar, kita targetkan perharinya itu kita target 2.000. Cuma karena di Maros ini ada beberapa destinasi kayak Ramang-Ramang, Doli, Highland, mungkin berpengaruh dari situ makanya pengunjung bersebar. Taman wisata ini juga dijuluki sebagai The Kingdom of Butterfly atau Kerajaan Kupu-Kupu karena terdapat museum sekaligus penangkaran yang berisi 200 jenis kupu-kupu. Petugas Museum Kupu-Kupu Taman Wisata Alam Batimurung yaitu Hayat mengatakan, wisatawan dapat melihat lebih dekat berbagai jenis kupu-kupu dan menambah wawasan tentang hewan insekta tersebut. Mulai dari masuk yang besar sampai yang kecil. Jadi jenis yang ada itu macam-macam juga deh, karena ada yang dari luar, dari Papua, Kalimantan. Ada juga yang dari luar macam Brasil dan Malaysia. Kalau yang Sulawesi sendiri, yang apa namanya? Pak, yang Seperti Troides Hippolytus, Helena, Helipron. Kalau yang jenis yang makan daun jeruk ini Papilio asclavus namanya. Recommended ya, kata anggota saya, ini tempat yang recommended. Makassar kan panas, kesini suasananya lebih adem ya, lebih dingin. Terus enak aja sih suasananya. Yang tempat favoritnya di mana aja nih Bu, spot-spotnya? Spot foto yang favorit paling di atas itu Mbak, di air terjun sama di dekat kolam renangnya. Untuk harga tiket masuk wisata alam Batimurung dibanderol dengan harga Rp30.000. Sementara itu, untuk anak-anak di bawah 4 tahun tidak dikenakan biaya. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri upacara pengibaran bendera untuk 3 kapal perang baru yang akan bergabung dengan Angkatan Laut negara itu Senin 25 Desember. Menurut Putin, pengoperasian kapal-kapal terbaru ke dalam armada menunjukkan industri pembuatan kapal berkembang. Rusia kini sukses dalam memproduksi massal berbagai kapal kelas perang. Верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Уважаемые товарищи, приветствую вас. Военно-морского флота входят фрегат «Адмирал Головко», малый ракетный корабль на боевых условиях. Нарафаминск – это также один из самых успешных проектов ударных ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов. Подъему военного министра обороны Российской Федерации. Морской тральщик Лев Чернавин успешно завершил государственные испытания. Подъему военно-морского флага готов. Военно-морской флаг поднят. Поздравляю! Торжественная церемония подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко». Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia, pemirsa. Saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.